Notaris Cirebon yang luar biasa aktif, luar biasa banyak aktanya ya, sudah ya. Alhamdulillah, rekan saya itu Bapak Zaki Ananda Putra, beliau sudah mendunia untuk notarisnya. Semoga nanti segera kekejar untuk PPAT-nya ya Bapak ya. Semoga langsung one shoot, langsung lulus gitu kan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin rekan-rekan semua. Saya memperkenalkan diri, kalau di istilah Jawa itu tak kenal maka tak sayang, begitu kan? Nah, saya memperkenalkan diri, izin nama saya Dr. Mega Arunsa Putri SHMKN, di mana saya adalah seorang seorang apa ya Pak ya? Seorang dosen, alhamdulillah. Saya sudah 2 tahun mengabdi di Universitas Islam Sultan Agung. Mungkin di peserta ini ada yang mungkin dari Unisula, jadi terima kasih sudah bergabung di dalam Notaris Indonesia, di mana di sini adalah perkumpulan terus grup yang tentunya membahas terkait dengan entah notaris ataupun entah PPAT. Sangat membantu untuk kita-kita calon notaris PPAT untuk nantinya bisa buka dengan mengikuti semacam bimbel-bimbel seperti ini gitu. Baik, di sini saya akan membawakan peraturan jabatan pejabat pembuat akte tanah atau PPAT. Ini mohon maaf karena itu pakai AI, jadi sudah ada notarisnya. Aslinya saya masih PPAT, cuman karena pakai AI kok nggak tahu tuh timbul notaris. Mungkin adalah doa ya rekan-rekan semua. Tapi di PPAT sini memang waktu itu saya meraih katanya terbaik, tapi saya juga belum kunjung buka karena memang saya lebih fokus ke akademisi yaitu dosen gitu. Jadi baik. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke dasar hukum. Jadi, seorang PPAT itu harus mengerti terkait dengan dasar hukumnya dulu. Itu penting sekali. Di mana banyak sekali dasar hukum tentang kepPAT-an, yaitu di PP, Perkaban, PMNA, lalu ada Permen juga. Ini banyak sekali. PP nomor 37 tentang peraturan jabatan pembuat akte tanah. Itu sangat penting kalian semua rekan-rekan untuk pahami, tidak perlu apal, tapi setidaknya rekan-rekan itu memahami tugas dan tanggung jawab PPAT itu di mana diatur, lalu larangan di mana diatur, itu nanti akan banyak keluar di situ. Boleh dilanjut, Bapak? Ya, jadi, benar. Ini suara saya terdengar jelas semua ya? Terdengar Ibu Dokter. Ya, baik. Jadi sejarah peraturan jabatan PPAT ini perlu sekali kita mengulang terkait dengan historinya PPAT. Jujur ini di soal saya memang tidak tampak, tidak muncul, tidak ada. Akan tetapi harus kita semua sebagai calon PPAT itu harus tahu sejarah PPAT. Perjalanan pengaturan PPAT dari waktu ke waktu. PPAT ini sudah dikenal sejak berlakunya peraturan pemerintah di mana nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah. Nah, di mana sebelumnya digantikan dengan PP nomor 24 tahun 1997, di mana merumuskan PPAT sebagai pejabat yang berfungsi untuk apa? Membuat akta. Akta apa yang dimaksud? Yaitu memindahkan hak atas tanah, memberikan hak baru, atau membarukan hak atas tanah. Nah, di sini fungsinya itu sudah ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atau yang kita sering dengar Undang-Undang Hak Tanggungan UUHT. Ini terkait dengan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah itu nanti banyak keluar jika di tempat saya waktu itu. Lalu dasar hukum utama. Ini di dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Hak Tanggungan, di mana pejabat pembuat akta tanah ini diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan, dan hak atas tanah atau pemberian kuasa. Ini yang membebankan hak tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, gitu kan. Lalu ada pasal 1 angka 2 24 PP nomor 24 tahun 1997.
PPAT itu diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tertentu. Akta-akta tertentunya apa? Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Baik, boleh dilanjut. Nah, pengertian PPAT sendiri. Ini PPAT perlu sekali dihafalkan, tidak lagi diingat, tapi harus hafal di luar kepala. Karena PPAT itu nanti ada tiga, yaitu PPAT di mana yang diatur di dalam pasal 1 angka 1, Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lalu ada PPAT sementara, pasal 1 angka 3 PJ PPAT. Ada PPAT khusus, pasal 2 PJ PPAT. Nah, pejabat pembuat akta tanah sendiri itu apa toh? Yaitu pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik. Ini mengenai perbuatan hukum tertentu terkait dengan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, gitu. Nah, di sini PPAT itu digolongkan menjadi tiga, yaitu yang pertama PPAT sementara. Nah, PPAT sementara ini ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan PPAT dengan membuat akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Jadi maka ditunjuk PPAT sementara. Dan PPAT khusus sendiri, pejabat BPN yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT. Yaitu dengan apa? Membuat akte PPAT, pelaksanaan program atau penugasan pemerintah tertentu. Nah, lalu ada PPAT umum yang nantinya seperti kita ini yang nanti mau dilantik kan gitu. Itu diangkat oleh Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Untuk apa? Untuk melaksanakan tugas PPAT secara mandiri sesuai dengan wilayah kerjanya. Gitu. Oke, boleh dilanjut. Nah, tugas dan pokok dari kewenangan PPAT sendiri. Apa toh tugas dan pokok kita harus wajib tahu. Kita tuh kewenangannya membuat akta apa saja kita harus tahu gitu kan. PPAT itu bertugas sebagian kegiatan pendaftaran tanah ini telah dilakukan perbuatan hukum tertentu. Nah, mengenai apa? Hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, di mana ini dijadikan dasar bagi pendaftaran tanah, perubahan, ataupun pendaftaran yang mengakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Nah, apa konotasi perbuatan hukum tertentu? Yaitu PPAT itu berwenang membuat jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan atau yang disebut dengan inbrank, pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan, hak pakai atas tanah milik, lalu pemberian hak tanggungan, pemberian kuasa membebankan hak tanggungan. Itu. Jadi PPAT itu sangatlah berperan penting dalam menjaga kepastian hukum. Di dalam apa? Di dalam setiap perbuatan hukum di bidang pertanahan khususnya. Nah, ini saya apa ya? Saya menekankan kepada rekan-rekan semua, ini banyak sekali keluar untuk perbuatan hukum tertentu. Jadi rekan-rekan, saya mohon untuk belajar 8 perbuatan hukum tertentu yang dibuat oleh PPAT. Gitu. Oke, boleh lanjut? Alur pengangkatan PPAT. Harus tahu alurnya ini. Kita sebagai calon PPAT, gitu kan? Yang pertama tentunya lulus Magister Kenotariatan. Nah, setelah lulus ujian PPAT. Terus magang di kantor BPN atau PPAT. Ini selama 6 bulan dan 6 bulan. Di BPN 6 bulan, di kantor PPAT 6 bulan. Lebih singkat ya daripada notaris. Lalu lulus ujian PPAT, lalu ikutlah PK atau yang disebut dengan peningkatan kualitas. Nah, setelah ikut PK barulah jenjang enak-enak. Wis, jenjang enak-enak adalah kita sudah hampir sedikit lagi buka permohonan pengangkatan PPAT. Itu sudah agak lego itu. Kalian semua kalau misalnya memang sudah sampai tahap 6. Lalu keluarlah SK, pengangkatan PPAT, dan pengambilan sumpah PPAT itu. Jadi terkait dengan pasal-pasalnya, mungkin rekan-rekan bisa memahami sendiri dengan cara rekan-rekan sendiri, di mana setiap pengangkatan alur pengangkatan ini itu ada pasal-pasalnya. Nah, lalu yang terakhir adalah final dari rekan-rekan semua yaitu apa?
melaksanakan jabatan secara nyata sebagai PPAT. Wah, itu dilakukan maksimal 60 hari setelah pengambilan sumpah. Jadi PPAT itu pejabat umum di mana dia memberikan kewenangan membuat akte otentik terkait dengan perbuatan hukum tentang hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Itu sudah saya sering sebut di dalam materi-materi saya. Jadi harus betul-betul hafal dan mengerti ya terkait dengan tugas pokok PPAT. Baik, boleh dilanjut. Nah, ujian PPAT. Tujuannya apa toh Bu dilakukan ujian PPAT? Kita itu sudah apa ya melalui berbagai tahap untuk bisa menjadi seorang PPAT kok masih diuji, diuji, diuji. Namanya orang hidup itu penuh dengan ujian, kan begitu. Nah, makanya tujuannya ujian PPAT itu untuk mengetahui kompetensi dan memperoleh surat keterangan lulus ujian, gitu kan? Bentar. Ini ya. Nah, penyelenggaraan ujian PPAT itu dilakukan oleh menteri. Selanjutnya mendelegasikan kepada Direktur Jenderal. Lalu persyaratan apa saja tuh Bu syaratnya? Tentunya sudah warga negara Indonesia. Ya, wajib warga negara Indonesia. WNI itu adalah apa istilahnya syarat utama. Lalu berijazah sarjana hukum atau jenjang program pendidikan spesialis kenotariatan. Kalau dulu almarhum ayah saya itu SPN, belum ada magister, jadi masih istilahnya itu spesialis kenotariatan. Tapi kalau zaman kita itu sudah MKN. Nah, itu sama saja, tetap dianggap pasca, yaitu S2, gitu kan? Tidak berstatus tersangka ataupun terdakwa atas tindak pidana. Nah, ini persyaratan yang lain, dokumentasi administrasi yang perlu dilengkapi, yaitu meliputi itu semua, ya. Jadi ada KTP tentu, pas foto, ukuran 4x6 sebanyak berapa lembar itu 4 lembar. Pas foto kalian cari yang bagus untuk printnya. Jadi tidak istilahnya tidak burem dan tidak ngeblur gitu loh foto kalian itu. Karena nanti pasti akan terdeteksi semua. Fotokopi surat keputusan pengangkatan dan penunjukan tempat kedudukan notaris serta berita acara sumpah notaris yang terakhir. Ini dikhususkan bagi calon PPAT di mana dia yang sudah menjabat sebagai notaris gitu kan. Lalu fotokopi ijazah S1 dan program pendidikan spesialis yang saya tadi bilang terkait dengan magister kenotariatan ataupun spesialis kenotariatan. Lalu surat keterangan SKCK. Nah, SKCK itu kalau PPAT biasanya cukup di Polres ya kalau nggak salah ya. Tapi kalau notaris itu harus di Polda. Tuh, SKCK diingat, itu ada masa berlakunya. Jadi tidak bisa, Bu, saya udah ujian tahun lalu, saya pakai SKCK tahun lalu. Wah, tidak bisa. Tuh, harus sesuai dengan masa berlaku. Lalu surat pernyataan bermaterai cukup. Bersedia untuk ditempatkan di daerah kerja sesuai dengan pilihan saat mendaftar ujian. Lalu surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan itu adalah dokumen yang benar, tidak ditemukan data yang tidak benar. Nah, harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Kalau dulu Ibu biasanya ke notaris yang notaris kita istilahnya rekanan gitu untuk minta legalisirnya. Ditunjukkan bukti aslinya juga karena legalisir kan gitu. Oke, boleh dilanjut. Wih, tahapan. Tahapan yang harus dilalui untuk menjadi seorang PPAT. Ini berdasarkan peraturan pemerintah dan ketentuan yang berlaku tentunya ya. Yang pertama, pengumuman pendaftaran ujian. Itu melalui website kementerian, syarat pendaftaran, tata cara pendaftaran, ada di situ semua. Bahkan tampak nanti jadwal pendaftaran. Itu informasi dapat diakses di www.kemenkumham.go.id. Lalu daftarlah kalian nanti ujian, gitu loh. Ujian itu secara online melalui website kementerian juga, membayar PNBP sejumlah 100.000. Kalau dulu biasanya di Bank BNI, untuk PNBP-nya. Lalu ada pula itu pendaftaran online secara mudah, cepat, dan transparan. Nah, lalu ada seleksi administratif.
objektif. Administrasi, boleh. Nah, seleksi administrasi itu dilakukan biasanya seleksi betul-betul dicek semua. Kalau kelengkapannya, jadi gini, sebelum mendaftar ya, jadi Ibu sarankan terkait dengan pengisian atau penyekenan dokumen yang harus diupload. Jangan sampai dokumen tersebut miring, terpotong, blur, atau bahkan hitam, tampak hitam tulisannya Mbak, enggak tampak, jadi cuma hitam gitu. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Langsung nanti di backlist, tidak lolos seleksi administrasi, gitu kan. Jadi diusahakan yang betul-betul apa tuh namanya jelas, dicek lagi, begitu di scan toh, dicek lagi, sudah jelas atau belum baru diupload. Nah, ini bersifat transparan, objektif, dan akuntabel. Bisa dibaca ya, panitia melaksanakan itu seksi administrasi dengan memeriksa kelengkapan berkas. Nah, hasil pemeriksaan ini dinyatakan lulus administrasi, ketua ini mengumumkan daftar peserta yang lolos administrasi melalui website kementerian. Jadi rekan-rekan harus sering pantau website kementeriannya. Nah, jika sudah lolos, bayarlah pelaksanaan ujian sejumlah 1 juta. Nah, terus setelah itu cetaklah kartu ujian. Jangan lupa dibawa saat pelaksanaan ujian. Jadi harus dipersiapkan jauh-jauh hari apa yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan ujian gitu loh. Lalu ujianlah berlangsung dengan cara manual atau berbasis komputer. Kalau saat itu waktu itu sudah komputer. Panitia menyiapkan ujian PPAT, bahan materi, materinya terkait dengan itu semua. Ada berapa inti tuh? 6. 6 inti. Tapi cukup lumayan pusing tuh nanti pasalnya 6 inti itu. Nah, terus setelah ujian, pengumumanlah hasil ujian. Ini mengumumkan dinyatakan lulus melalui situs web kementerian. Itu surat keterangan, biasanya kalau sudah lulus, ada surat keterangan lulus. Itu berlaku 5 tahun. Nah, untuk saat ini memang Ibu belum gunakan itu. Jadi Ibu cukup lulus, tapi Ibu sudah ikut PK, peningkatan kualitas waktu itu di Bogor. Setelah itu disimpan, nanti kalau misalnya ibu mau buka, ya ibu buka gitu loh. Kenapa kok belum buka? Ya memang belum saatnya, karena sekarang memang lebih aktif di dosen. Tuh lah, terus setelah itu, baru jika 5 tahun itu tidak segera mengajukan, hanguslah itu surat keterangan lulusnya. Maka harus mengikuti ujian kembali, gitu loh. Dan disampaikan tidak benar atau membatalkan surat keterangan lulus ujian, bila mana ditemukan dokumen yang tidak benar, itu maka akan dibatalkan surat keterangan lulus ujian. Nah, kelulusan itu secara sah, transparansi, dan akuntabel. Jadi rekan-rekan semua sudah masuk di ruangan, sudah soal terakhir selesai keklik, jebret, langsung keluar nilai. Rekan-rekan keluar, ada layar gede itu nanti, rekan-rekan langsung bisa bisa memantau di luar. Mega Arum Saputri, aku dulu berapa ya? Saya lupa sampean terkait dengan nilai saya. Terus, oh yaudah, kalau lolos passing grade, sudahlah itu. Tapi kalau tidak lolos, ya coba lagi. Kalau namanya orang itu, kesuksesan itu adalah kebahagiaan. Apabila kegagalan itu adalah pengalaman. Jadi misal gagal, jadikanlah sebuah pengalaman, gitu loh. Jangan namanya orang itu bertanding itu ada menang, ada kalah. Jangan kok terus kalah, jadi ngelukro, jadi tidak semangat. Itu jangan. Oke, bisa lanjut. Nah, apa yang disebut dengan PK? PK itu peningkatan kualitas bagi kalian nanti yang sudah keluar dengan keluar SKL-nya. Ini upaya untuk meningkatkan kemampuan. Ya Allah, Bu, lawang sudah ujian PPAT susah, bayar 1,1 juta. Lah kok masih ikut PK? Ya memang itu. Jadi masih ada nanti kita PK itu saat waktu itu Ibu itu di Bogor selama kalau tidak salah 4 hari ya Ibu lupa itu tahun 2024 4 hari kita 3 harinya itu pemaparan materi dari instansi terkait waktu itu BPN ada dari akademisi ada seorang dosen ada lalu dari apa tuh namanya yang menyelenggarakan PK itu juga ada Direktorat Jenderal itu juga datang. Nah, kebanyakan memang dari BPN terkait dengan pertanahan. Nah, setelah itu yang hari terakhirnya itu adalah ujian.
ujiannya juga secara online, langsung masuk ke situs akses kalian masing-masing. Kalau sudah lulus, keluarlah langsung sertifikat peningkatan kualitas, jebret, atas nama ini, betul enggak? Kalian wajib cross-check dulu sebelum kalian pulang meninggalkan Bogor atau Jakarta. Kalau kalian belum cross-check, kadang-kadang nama gelar itu ada yang salah. Itu harus dibetulkan saat itu juga. Jadi jangan kok terus terus sih aku walah udah pulang 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 besok langsung pengajuan SK jangan gitu. Jadi tetap harus di cross check dulu terkait dengan nomor PK-nya dan nama nama lengkapnya. Tuh. Jadi ini untuk syarat-syarat peningkatan penguasaan ini harinya sebatas tambahan saja. Ini enggak keluar sih hanya sebatas ilmu tambahan saja. Nanti kalau misal memang alhamdulillah rekan-rekan semua yang ikut Notaris Indonesia ini lulus, nah, maka harus melalui ikut PK. Gitu ya. Oke, lanjut. Pengangkatan PPAT. Wah, ini yang ditunggu-tunggu. Wah, diangkat nih jadi pejabat. Luar biasa, sudah mengalami menteri ya tuh. Setara dengan menteri loh kita tuh. Tuh, pengangkatan PPAT, penetapan pemerintah dilaksanakan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk bagi seorang yang memenuhi syarat PPAT dalam suatu wilayah kerja tertentu. Nah, di sini Di sini pengangkatan pertama kali PPAT itu diberikan pada calon PPAT yang baru mengajukan pengangkatan PPAT untuk pertama kali. Jadi fresh graduate istilahnya gitu. Nah, di sini ada ya diatur dalam pasal 6 ayat 1 PP nomor 24 tahun 2016 terkait dengan pengangkatan PPAT. Itu itu syarat-syaratnya bisa dibaca banyak banget WNI berusia paling rendah 22. Kalau misal 22 belum ada, ya ditunggu dulu sampai 22. Karena nanti kalau apa 21 akan ditolak gitu kan. Nah, lalu berkelakuan baik dengan dinyatakan tidak pernah em, tidak pernah berkelakuan tidak baik itu yang mengeluarkan adalah polisian. Biasanya SKCK itu kan. Lalu sehat jasmani rohani. Teslah ke rumah sakit jiwa waktu itu saya rumah sakit jiwa. Lalu ijazah itu wajib ya. Lalu lulus ujian diselenggarakan oleh Kementerian Urusan Bidang Pertanahan Agraria telah menjalani magang. Itu penting. Syarat tadi kan awal tadi magang harusnya. 6 bulan di kantor pertanahan, 6 bulan di kantor PPAT. Tuh. Lalu permohonannya dari situ mungkin bisa dibaca sendiri. Oke, bisa lanjut. Nah, Bu, apakah rangkap jabatan itu boleh? Ya, biar saya dapat sumber banyak lah, Bu. Kalau PPAT sepi itu ya, saya gimana nanti bayar karyawan sedangkan saksi kita adalah dua. Boleh rangkap jabatan sebagai notaris. Ya, itu kan dua instansi yang berbeda, notaris dan PPAT, Menkumham dan BPN. Menterinya kan beda, itu boleh di tempat kedudukan notaris. Jadi memang nanti kalau misal sudah ada yang notaris, PPAT-nya biasanya ditarik mengikuti tempat kedudukan notaris. Nah, lalu tidak boleh apabila satu berprofesi sebagai advokat, konsultan, dan penasihat hukum. Dua, pegawai negeri, PNS. Lalu pejabat negara atau P3K. Lalu pimpinan pada sekolah perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Tapi kalau dosen di perguruan tinggi swasta itu sangat dibutuhkan kalau praktisi akademis itu sangat lebih baik gitu kan. Jadi saat menerangkan ke mahasiswa, prakteknya juga ada, akademisi teori materinya juga ada. Lalu supervisor berlisensi, nilai tanah, mediator, jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Nah, tuh. Nah, jika perangkap jabatan merupakan pelanggaran ringan, di mana dijelaskan di dalam pasal 10 ayat 4 huruf C di PP nomor 24 tahun 2016. Oke, boleh lanjut. Nah, daerah kerja PPAT. Pasal 12 PP 24 garis miring 2016. Nah, PP 24 itu selalu terngiang-ngiang di kepala.
Saya 2 kali ngisi sampai apal ya terkait dengan PP 24 garis miring 2016. Di mana daerah kerja PPAT adalah satu wilayah provinsi. Daerah kerja PPAT sementara dan khusus itu meliputi wilayah kerja sebagai PPAT pemerintah yang menjadi dasar penunjukannya. Lalu ketentuan lebih lanjut mengenai daerah kerja diatur dengan peraturan menteri. Nah, ini jika belum bisa dilaksanakan meskipun di dalam pasal 2 angka 6 di mana PP nomor 24 tahun 2016 disebutkan peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Tuh. Oke, lanjut. Tempat kedudukan PPAT. Wow, wajib wajib kalian ketahui terkait dengan tempat kedudukan PPAT di mana diatur di dalam pasal 12A nomor 24 tahun 2016. PPAT itu mempunyai tempat kedudukan di kabupaten atau kota di provinsi yang menjadi bagian daerah kerja. Gitu loh. Jadi PPAT dapat berpindah tempat kedudukan dan daerah kerja. Dalam hal PPAT akan berpindah alamat kantor, masih dalam kabupaten atau kota tempat kepala kantor ketanahan atau kabupaten kota tempat kedudukan PPAT tersebut. Nah, jika berpindah tempat kedudukan, ini harus mengajukan permohonan kepada menteri, walaupun hanya misal kontrakan saya sudah habis, Bu. Nggak boleh, Bu, ini diperpanjang. Mahal kali, Bu, ini perpanjangannya. Itu boleh. Dia tetap mengajukan permohonan untuk pengajuan daerah kerja. Kan kop di mana? Kop di aktenya itu kan berbeda nanti alamatnya. Gitu loh. Tuh. Oke, boleh lanjut. Nah, ini pemekaran wilayah. Itu biasanya terjadi di kabupaten atau kota, perubahan tempat kedudukan PPAT, kedudukan tetap sesuai dengan SK, permohonan pindah. Lalu kalau di provinsi itu menyebabkan perubahan daerah kerja. Maka daerah kerjanya itu tetap sesuai dengan SK, tetap mengajukan permohonan pindah. Dilakukan paling lama 90 hari sejak terhitung tanggal undang-undang mengenai pemekaran yang diundangkan itu. Jadi biasanya kalau ada pemekaran itu ada announcement-nya dulu, pemberitahuannya dulu. Baru dilakukan paling lama 90 hari. Tuh. Oke, lanjut. Formasi jabatan PPAT. PP nomor 24 tahun 2016 menghapus ketentuan mengenai formasi jabatan PPAT. Dihapuskan karena ada ketentuan mengenai formasi jabatan di mana mempermudah calon PPAT yang sudah menjabat notaris untuk menyesuaikan tempat kedudukannya. Jadi calon PPAT ini bebas memilih di mana tempat kedudukan dengan mempertimbangkan tempat notarisnya itu berada. Contoh, enak kali PPAT saya di Batang. Kebetulan notaris saya dapat wilayah kerja di Magelang sesuai dengan keinginan saya. Lah, udahlah ditarik supaya menjadi satu kantor dan itu wajib untuk penarikan PPAT mengikuti kedudukan notaris. Oke, boleh lanjut. Sumpah jabatan PPAT mempunyai kewajiban tentunya yaitu ketentuan umum. PPAT secara umum ataupun secara sementara sebelum ia menjalankan jabatannya wajib mengangkat sumpah PPAT di hadapan menteri dan pejabat yang ditunjuk. Itu di mana diatur dalam pasal 15 ayat 1 PP nomor 24 tahun 2016. Lalu PPAT khusus atau PPAT mutasi. Mutasi biasanya adanya pemekaran ya, jadi ada mutasi. Itu karena pindah, karena terjadi pemekaran wilayah tertentu, belum menjalankan jabatannya sebagai mengangkat sumpah sebagai PPAT. Ini tidak perlu mengangkat sumpah kembali. Tuh. Ini sumpahnya, demilah ini saya bersumpah bahwa saya ini masuk di dalam pasal 34 ayat 1. Mungkin bisa dibaca tapi tidak perlu diperdalam. Ya, jabatan apa sumpah itu tidak keluar waktu itu saya. Lalu dilanjutkan. Boleh lanjut?
kantor PPAT. PPAT itu hanya boleh satu, yaitu di tempat kedudukan yang sama atau di tempat kedudukan notaris yang sama. Jadi hanya boleh satu kantor apabila merangkap sebagai notaris. Misal notarisnya yang tadi Bu sebutkan toh di Magelang, PPAT-nya tertarik otomatis ke Magelang. Itu. PPAT tidak dibenarkan untuk membuka kantor cabang atau perwakilan ataupun bentuk lain. Tidak boleh kita membuka itu. Ini diatur dalam pasal 46 ayat 2 Saban nomor 1 tahun 2016 terkait dengan kantor PPAT. Tuh. PPAT wajib memasang papan nama dan menggunakan stempel yang mana ukurannya telah ditetapkan oleh menteri. Bu, saya pengen kelihatan tampak, Bu. Stempel saya segede gini ya, boleh ya? Nah, itu tidak boleh. Mana ada nanti ukuran kertasnya lebih besar daripada ukuran stempelnya lebih besar daripada ukuran kertasnya gitu toh. Semua kita tuh sudah diatur gitu loh. Jadi harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh menteri. Pasal 20 ayat 2 PP nomor 24 tahun 2016 terkait dengan papan nama dan stempel. Kantor PPAT wajib dibuka setiap hari, kecuali apa? Pada hari libur resmi, dengan jam kerja paling kurang sama dengan jam kerja kantor pertanahan setempat. Misal, BPN itu kan tutup jam 3 ya, buka jam 8. Jadi kita mengikuti operasional BPN, gitu loh. Kita buka jam 8 sampai jam 5. Nggak mau rugi lah. Kan karena saksi dua itu kan kita kan juga kasih honor. Kita sendiri yang gaji, bukan negara toh yang gaji. Tuh. Apabila dianggap perlu, PPAT dapat membuka kantornya di luar jam kerja. Nah, misal, banyak akta nih yang harus dikerjakan besok akad massal. Kok aktenya belum belum banyak diketik ya, belum banyak di print ya. Nah, itu boleh lembur. Tapi harus ingat, kita menggunakan jasa orang, tenaga orang itu harus dihargai. Tuh. PPAT yang sedang melaksanakan cuti tidak menunjuk PPAT pengganti atau PPAT bersangkutan wajib buka setiap hari untuk melayani masyarakat. Jadi kalau misal cuti tetap harus laporan dan harus ada PPAT pengganti gitu loh. Tetap harus buka. Operasional kantor itu tetap harus dijalankan itu. Oke, boleh lanjut. Nih, kemarin keluar juga nih stempel jabatan PPAT. Bentuknya lingkaran ya, enggak segitiga, enggak bintang, enggak love, tapi lingkaran. Bulat. Terdapat dua lingkaran. Di tengah lingkaran dalam bentuk untuk nama PPAT-nya. Lalu tulisan dalam stempel untuk PPAT itu pejabat pembuat akta tanah. Dijabarkan. Enggak kok PPAT gitu enggak boleh. Pejabat pembuat akta tanah. Tuh, ya. Lalu ini PPAT pengganti dari Ibu singgung. Lalu di bawahnya ini ditulis daerah kerja, nama kabupaten atau kota, dan dengan dibatasi gambar bintang di kanan kiri itu. Itu. Jadi yang di atas itu adalah pejabat pembuat akta tanah, bintang 2, yang di bawah wilayah kerjanya di mana PPAT tersebut berada. Nah, untuk PPAT sementara, ini lingkaran luar, ditulis PPAT sementara, tetap disebutkan. Bagian bawah tetap tulis daerah kerjanya. Warnanya harus merah, tidak boleh pink, tidak boleh hitam, tidak boleh ungu, ataupun biru. Harus merah. Kita itu bersanding dengan menteri yuk, apa-apa merah. Belakang ada burung Garuda, gitu kan. Pejabat toh yang cari uang sendiri. Nah, lalu ukurannya. Ukurannya itu bulat. Garis tengah 3,5 cm. Di bulat garis lingkar rangkap yang sebelah luar itu agak tebal. Nah, ini ukuran mungkin bisa dirangkum sendiri ya. Maksudnya gini, kalau ukuran itu kan memang agak ribet. Nanti kalian bisa setiap menggambar, ini trik ibu ya, setiap menggambar terkait dengan stempel, oh, yang ini tuh harus tebel. Oh, ini tuh harus katanya tuh dijabarkan. Pejabat pembuat akta tanah. Oh, bawahnya wilayah. Oh, bintang tuh kanan kiri harus ada gitu. Jadi di apa ya dipahami sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlaku gitu loh. Jadi tidak bisa baca, oh ukurannya harus 3 mm untuk garis tengah. Oh bulatnya ukurannya misal 2 garis lurus mendatar 1,5 meter, huruf kapital. Tuh, tuh ya. Stempel jabatan ini setiap tanda tangan, terus di mana harus dilampirkan di akta, salinan akta, surat atau dokumen lain yang merupakan produk dari PPAT yang bersangkutan. Jadi harus selalu dipakai itu jedok-jedoknya. Ya. Kalau di pos, jedok-jedoknya itu kan sudah lunas gitu. Tapi kalau kita, nama kita sendiri, kita ukir dengan wangi gitu kan. Lanjut, papan nama. Wah ini sangat keluar nih, sangat penting. Banyak sering dikeluarkan soal papan nama. Bentuk dan ukuran papan nama untuk PPAT dan PPAT sementara yang dijabat oleh camat atau kepala desa, ukurannya wajib 3 ukuran itu. Ambillah salah satunya. Tapi harus dihafal semua 3 ukuran itu. Kalau memang kalian belum, kalau rekan-rekan semua ini belum belum apa ujian PPAT wajib dihafal. Tapi nanti kalau setelah mau buka wajib pilih salah satu. 100 kali 40 cm, 150 kali 60 cm, 200 kali 80 cm. Itu sudah harus di luar kepala. Dasar dicat putih, tulisannya hitam. Bentuk huruf, cetak kapital, huruf besar. Untuk nama dipergunakan huruf yang lebih besar. Tuh. Jadi namanya harus lebih besar. Terus, apabila pemasangan papan nama tidak bisa dilakukan karena kesulitan tempat, pemasangan papan jabatan ini dilakukan di tempat yang memungkinkan orang itu baca, gitu loh. Sepanjang masih dalam lingkungan gedung tempat kantor PPAT yang dimaksud. Contoh, Bu, saya tuh belum bisa beli ruko, belum bisa sewa ruko yang di pinggir jalan raya. Berarti kan agak masuk di perumahan. Nah, itu bagaimana? Kasih aja yang di depan itu tulisan. Hah? Kasih aja yang di depan itu tulisan kantor, notaris, PPAT. Tapi cukup kecil aja, jangan gede-gede gitu kan. Itu hanya untuk penunjuk. Oh, ternyata di desa ini ada notaris PPAT gitu loh. Tapi kalau misal sekiranya itu sudah tampak di masyarakat umum, itu, oh muka saya hilang ya, sebentar. Sudah tampak, Mas? Bentar, bentar. Kok jadi hilang ya nih? Di mana muka saya ini? Bentar. Nah, oke. Jadi, wajib diberikan petunjuk jika memang itu diperlukan. Tapi kalau sudah tampak dari masyarakat, jalan itu ya sudahlah. Cukup kita tidak perlu terlalu menonjolkan kalau kita itu pejabat, gitu kan. Oke, boleh lanjut. Kop surat PPAT. Nah, kop surat PPAT itu harus ada ketentuannya. Itu diatur di dalam pasal 50 Perkaba nomor 1 tahun 2006. Nah, ini ada ketentuannya, bagian atas sebelah kiri dari kertas surat itu ada sampu dinas PPAT. Tidak dibenarkan untuk menulis jabatan lain kecuali PPAT. Misal, PPAT dan advokat, PPAT dan konsultan hukum. Wah, langsung itu melanggar apa jabatan PPAT. Lalu kop surat PPAT ini dibuat dengan warna hitam. Ya, tuh. Lanjut, cuti PPAT. Nah, PPAT itu cuti tahunan paling lama itu 2 minggu. Cuti sakit untuk melahirkan itu menurut dari jangka waktu keterangan dokter yang berwenang. Jadi gini, orang melahirkan itu dia mempunyai kriteria sendiri-sendiri. Ada yang pemulihannya cepat, normal toh 1 bulan sudah bisa lari-lari, gitu. Ada yang pemulihannya lama karena sesar 3 bulan misal masih perih-perih lah. Itu tergantung dari surat keterangan dokter. Tetap kita harus minta surat keterangan dari dokter bahwa memang betul-betul belum bisa menjalankan jabatan.
Cuti karena alasan penting itu diperlukan dengan jangka waktu paling lama 9 bulan dalam 3 tahun. Nah, untuk dapat melaksanakan cuti yang baru diangkat atau yang diangkat kembali itu sudah harus membuka kantor PPAT minimal 3 tahun, gitu loh. Nah, ini cuti itu ada berbagai macam. Cuti dari kurang dari 3 bulan, persetujuannya melalui kantor tanahan. Cuti 3 sampai 6 bulan melalui kantor wilayah, kepala kantor wilayah. Nah, lebih dari 6 bulan persetujuan melalui menteri atau kepala BPN. Tuh, akte PPAT. Akte PPAT itu bentuk dan ditetapkan oleh menteri. Nah, di sini sampul akte. Ini kadang-kadang suka keluar ya, terkait dengan akte PPAT. Lembarannya, bentuknya, hurufnya, ukurannya, warnanya. Dan diusahakan bagi kalian rekan-rekan nanti kalau memang sudah buka kantor, tinta itu jangan sampai yang murah. Oh, sudah pejabat kok belinya yang diskon. Tinta yang sudah mau expired. Ya itu akan ngeblur. Karena kita apa? Kita itu kan nanti kan menyimpan warkah juga gitu loh. Warkah itu kan dipakai sampai meninggal. Bahkan meninggal pun masih jatuh protokolnya. Jangan sampai kualitas tinta itu jelek. Sehingga apa yang kita cetak sebagai produk hukum kita itu jadi tidak terbaca. Yang rugi kan kita sendiri tidak mempunyai warkah, tidak mempunyai alat bukti gitu kan. Kalau misal terjadi apa-apa. Nah, ini mungkin ukuran kertas bisa dibaca terkait dengan sampul akte 150 sampai dengan 250 gram. Ukuran kertas sampul, ukuran segitu A3. Tidak boleh A4 atau A5. Lalu warna sampul itu berwarna putih. Nah, kopnya itu di atas misal judulnya contoh akta jual beli. Penulisannya juga diatur, harus Bookman Old Style. Itu ukuran 28. Warna hitam, tidak boleh luntur. Karena akte kita yang kita simpan itu berlaku sampai kita meninggal. Gitu loh. Nah, ini formulir akte. Beda ya, kalian harus bisa membedakan antara sampul akte dan formulir akte. Itu, ukurannya beda. Oke, setiap halaman akte wajib diberi paraf oleh para pihak dan para saksi. Di pojok kanan bawah itu adalah akte PPAT. Itu. Oke, boleh lanjut. Penomoran dan pembuatan akte PPAT. Semua jenis akte PPAT itu wajib diberikan satu nomor urut yang berulang pada permulaan tahun. Dibuat dalam bentuk asli, yaitu 2 lembar. Yang lembar pertama, rangkap pertama itu disimpan oleh PPAT yang bersangkutan, dan rangkap kedua itu disimpan, dan rangkap kedua sebanyak 1 lembar atau lebih, tergantung menurut banyaknya ya. Hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun menjadi objek disampaikan kepada kantor BPN. Gitu. Untuk keperluan pendaftaran peralihan hak. Nah, untuk SKMHT, lembar kedua disampaikan kepada pemegang kuasa untuk dasar pembuatan APHT, PPAT. Nah, larangan PPAT. PPAT itu tidak boleh yang namanya membuat akte untuk PPAT-nya sendiri, untuk suami dan istrinya, untuk keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus tanpa batas derajat. Nah, menjadi pihak dalam perbuatan hukum yang bersangkutan. Tuh, bisa dilanjut. Ketentuan penolakan pembuatan akte oleh PPAT. PPAT itu wajib menolak juga. Jangan kok berkasnya tidak jelas kita terima. Itu bahaya bagi kita, gitu kan. Sertifikat tidak disampaikan sertifikat aslinya, hak yang bersangkutan atau sertifikat tidak sesuai dengan daftar kantor pertanahan, gitu. Jadi harus 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 perlu jeli, teliti, dikoreksi dan curiga terhadap para pihak itu perlu, gitu. Jadi tidak semata-mata kita sudah buka, kita butuh klien, yuk terus percaya gitu, jangan. Tetap harus dicek, cross check, karyawan masuk terima berkas oleh karyawan,
Karyawan mendokumentasikan berkas-berkas tersebut, dicatat kurang-kurang apa. PPAT itu wajib mengecek kembali gitu loh. Jangan kok terus percaya bongkok dengan karyawan. Itu bahaya bagi kita karena yang tanda tangan nanti kita, bukan karyawan itu. Karyawan hanya sebatas saksi. Tapi kalau kita yang bertanggung jawab penuh atas apa yang kita buat, yaitu akte PPAT itu. Tanah belum terdaftar, tidak disampaikan bukti hak lama atau keterangan dari kepala desa. Menguasai selama 20 tahun. Nah, sertifikasi ini belum selesai, pernyataan tidak bersertifikasi. Ini adalah surat keterangan belum terverifikasi dari kantor pertanahan untuk tanah jauh dari kantor pertanahan. Dan syarat subjeknya itu salah satu pihak saksi tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak. Tuh, lalu ada perizinan pejabat, kuasa mutlak, sengketa lain. Jadi ini ada sebuah kasus ya. Contoh gini, waktu itu pernah ada seorang PPAT, dia membuat akte jual beli. Lah, terus ada salah satu ahli warisnya itu gila dia. Nah, dari PPAT-nya itu minta surat keterangan gila dari rumah sakit jiwa. Keluarlah. Memang betul dinyatakan atas nama Sodikin adalah orang gila yang belum sehat sempurna, masih dalam pengobatan. Nah, dari surat keterangan itu kan menjadi suatu alat bukti yang kuat. 10 tahun kemudian, Sodikin ini tuh sembuh dari gilanya, gitu loh. Nah, dia menggugat notaris PPAT yang membuat akte tersebut. Aku tidak tanda tangan kok. Wong aku waktu itu tidak ada tanda tanganku kok. Mana buktinya aku tanda tangan? Nah, terus habis itu akhirnya itu kalau misal ya PPAT-nya tidak jeli, dia tidak minta surat terangan gila dari rumah sakit jiwa, otomatis PPAT kena tuh, ya toh. Tapi kalau kita jeli, misal para pihak ini dilihat, tidak bisa tanda tangan Pak, saya Pak, karena cacat tangannya. Oh ya, berarti harus minta surat keterangan cacat kesehatan dari rumah sakit yang terkait, yang dinyatakan oleh dokter bahwa si putri ini cacat, gitu loh. Jadi tidak semata-mata, oh ya udah cacat, ya Allah kasihan nih. Ya sudah Pak, enggak apa-apa nanti kita bantu. Oh ya jangan kayak gitu. Itu nanti, misal dia tidak mengakui bahwa dia itu melakukan suatu perbuatan hukum, itu nanti jadi momok untuk PPAT atau notaris untuk kita, gitu loh. Tapi kalau kita mempunyai alat bukti, misal surat penguat dari dokter untuk menyatakan kondisi para pihak tersebut, kita menang. Dan perlu satu diingat ya, segala sesuatu akte yang kita buat itu perlu ditambahkan akte pernyataan atau surat pernyataan, di mana para pihak datang ke kantor notaris atau PPAT sesuai dengan kehendaknya sendiri. Lalu yang kedua, para pihak itu memberikan dokumen sesuai dengan aslinya. Lalu yang ketiga, apabila terjadi suatu sengketa, maka para pihak itu diloloskan, maka notaris itu diloloskan tidak masuk ke ranah hukum. Itu sangat penting. Pernyataan penguatan terkait dengan surat pernyataan itu. Oke, boleh dilanjut. Jadi itu ya, tips and trick untuk mengamankan diri kita sebagai PPAT ataupun notaris. Penting itu. Kita wajib jeli dan teliti. Proses pembuatan akte PPAT. Ini sebelum pembuatan akte PPAT wajib melakukan pemeriksaan kesesuaian dengan keabsahan sertifikat. Wajib jeli dan teliti. Ini dilakukan catatan lain pada kantor pertanahan setempat. Jadi sekarang itu BPN, misal kita mau pengecekan sertifikat, ada istilah validasi. Kalau validasi itu tidak klop, misal ada tumpang tindih sedikit aja terkait dengan garisnya gitu kan, ditolak. Maka kita harus penataan penataan batas. Itu penting. Maksudnya gini, walaupun BPN itu banyak program ya, sebetulnya kalau dari pengecekan sudah selesai, tapi harus ada validasi penataan batas, itu menguatkan kita, gitu loh. Bahwa betul-betul nanti saat kita melakukan transaksi itu sesuai klop antara sertifikat ini dengan
apa hasil yang dari BPN itu keluarnya tuh sama, gatruk gitu kalau istilah orang Jawa. Tuh. Lalu pembuatan akte PPAT ini diperbolehkan memuat akte sesuai dengan dan menurut keterangan para pihak. Didukung, kecuali didukung oleh data formil. PPAT berhak sekali untuk menolak perbuatan akte yang tidak didasari oleh data formil. Lalu, PPAT diperbolehkan membuat atas bagian bidang yang sudah terdaftar atau tanah milik adat sebelum diukur, diberikan NIB, nomor identifikasi bidang tanah. Tuh. Nah, dalam membuatnya, itu PPAT wajib sekali mencantumkan NIB, nomor surat pemberitahuan pajak atau SPPT, PBB, penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan keadaan lapangan. Oke, lanjut, Mas. Ini buku daftar PPAT menggunakan satu buku untuk semua jenis akte, yang dimana dicantumkan secara berurutan nomor sesuai dengan akte, dibuat berikut dan berkaitan dengan pembuatan akte. Itu. Lalu buku daftar akte diisi setiap hari saat jam kerja PPAT dan ditutup akhir hari dan diberikan garis tinta hitam dan diparaf oleh PPAT. Tuh. Oke. Lalu, bentar sayang, bentar Mas, bentar Pak. Ya, kita ada ininya ya, sedikit gocek-goceknya gitu ya, guyon-guyonnya ya, supaya kita tidak tegang nih malam-malam nih, selalu bikin tegang. Lalu, apabila pada hari kerja itu bersangkutan PPAT itu tidak terdapat akte, maka harus dituliskan nihil, gitu loh. Nah, pada akhir kerja terakhir setiap bulan daftar akte PPAT itu ditutup dengan garis merah, ditandatangani, serta nama jelas PPAT. Jadi terkait dengan buku daftar PPAT ini jangan disepelekan rekan-rekan. Buku daftar PPAT itu dicicil setiap hari. Misal hari ini ada akad apa, buku daftar keluar, tulislah. Misal tidak ada, ya udah tulis nih. Kita tuh kan hari kerja itu kan 6 ya, dari kerja itu. Misal nggak ada apa perbuatan hukum ya tulis nihil gitu loh. Jadi jangan sampai nunggu 1 bulan baru ditulis. Misal ada pemeriksaan baru kedandapan nulis, nah itu nanti akan repot. Karena pemeriksaan itu bukan hanya buku daftar PPAT saja. Banyak berkas yang harus apa yang harus diperiksa itu. Jadi jadilah PPAT yang rajin dan rapi. Itu akan membantu kita di dalam apa menjalankan tugas jabatan PPAT. Oke, lanjut. Protokol PPAT. Nah, protokol PPAT adalah kumpulan dokumen yang harus disimpan dan dipelihara. Ah, Bu, saya sudah tanda tangan kok. Saya sudah dapat uang kok. Ya wis lah. Anunya, dokumennya, wartahnya udahlah biarin aja karyawan yang ngurus. Oh, jangan seperti itu. Pertanggungjawaban kita sebagai notaris ataupun PPAT akan dibawa sampai akhir hayat. Bahkan protokol pun harus disimpan secara rapi. Contoh seperti almarhum Bapak. Kalau notaris atau PPAT-nya itu jalannya selalu lurus, bersih, tidak pernah neko-neko, protokolnya akan diperebutkan oleh orang banyak. Percaya saya. Karena waktu Bapak meninggal itu, begitu beliau tahu meninggal kan berita acaranya kemana-mana, karangan bunga mungkin ada 350-an pada datang, baik dari mahasiswa ataupun dari instansi terkait gitu kan. Lalu banyak sekali yang lamar terkait dengan penerimaan protokol. Saya mau jadi protokolnya Pak Ngadino. Saya mau untuk ngontrak di kantornya Pak Ngadino. Berapapun saya bayar. Demi apa? Mendapatkan klien. Karena klien kita itu memang sudah banyak. Karena etos kerja kita itu dinilai oleh masyarakat. Oh, notaris itu koboi. Cara mainnya, wah, segala cara dihalalkan. Nah, itu nanti tidak akan diincar oleh orang untuk protokolnya. Tapi kalau notarisnya itu rapi, rajin, jujur, menjalankan sesuai dengan jabatan PPAT, menjabatkan jabatan notaris, ya itu nanti akan apa istilahnya diingini oleh banyak orang untuk mendapatkan protokolnya, gitu loh.
Itu. Jadi daftar akte, akta asli, warkah pendukung akte, arsip laporan, agenda atau surat-surat lainnya. Surat-surat lainnya apa? Yang saya maksud misal ada tambahan surat pernyataan, nah itu dimasukkan ke dalam warkah untuk dijadikan sebuah protokol gitu loh. Dan tentunya harus dijilid, dibendel secara rapi, ditempatkan di tempat yang tidak lembab, tidak meminimalisir kayu supaya tidak ada rayap. Kalau bisa raknya itu cukup pakai apa ya stainless, misal belum bisa beli besi toh apa brankas yang gede gitu, pakai stainless. Jadi kita resiko terhadap rayap, tidak tidak ada resiko terhadap rayap gitu loh. Tuh. Ya lanjut boleh? Boleh lanjut. Nah, ini honorarium PPAT. Honorarium PPAT ini sering banget disinggung terkait dengan honorarium PPAT. Honorarium PPAT ini batasan biaya. Kita itu bukan maaf ya, bukan sebagai advokat yang harus mematok, sekian persen. Kalau tidak sekian persen, saya tidak mau. Wah, kalau keras seperti itu ya susah kita mendapatkan klien. Karena memang kita di dalam peraturan jabatan PPAT itu sudah diatur terkait dengan honorarium PPAT. Gitu loh. Batasan biaya honorarium itu tidak boleh melebihi dari 1%. Kasihan ya, susah kali jadi PPAT, tapi honorarium masih diatur dari harga transaksi akte. Nah, pelayanan bebas biaya wajib membebaskan biaya tanpa memungut biaya kepada seorang yang tidak mampu. Biasanya dikeluarkan surat keterangan tidak mampu dari instansi yang berwenang. Kalau di tempat kami, itu biasanya sebagai amal kita menjalankan jabatan, itu untuk pengurusan yayasan, biasanya kita gratiskan, hanya pembayaran resminya saja. Tapi untuk biaya biaya yang PPAT atau notarisnya itu tidak ada untuk yayasan. Tuh, jadi PPAT itu ya menjabat, ya kita harus amal kepada siapa. Yayasan itu kan untuk sosial. Nah, untuklah sosial itu. Atau untuk orang yang tidak mampu, gitu loh. Sekiranya itu, oh kok kasihan ya, bayar aja pakai receh koin-koin. Ya, dilihat dulu. Kadang-kadang orang tuh kan sekarang suka tipu daya ya. Pura-pura tidak mampu, padahal dia memang mampu. Jadi kita perlu mengamati orang, PPAT itu juga perlu mendalami psikotes orang. Oh, orang ini seperti ini, orang ini seperti ini. Jadi tidak pasrah pada karyawan, tapi kita juga perlu mengetahui para pihaknya. Tuh. Larangan pungutan. Dilarang melakukan pungutan lebih dari 1%. Nah, ini diatur dalam Permen ATR KPPN nomor 33 tahun 2021. Tuh, tarifnya PPAT itu sudah diatur kurang dari 500 juta, maksimal 1%. Lebih dari 500 juta hingga 1 miliar, maksimal 0,75. Lebih dari 1 M hingga 2,5 M itu maksimal 0,5. Lebih dari 2,5 M maksimal 0,25. Biasanya soal ini tidak dikeluarkan gelondongan seperti ini, tapi akan dikeluarkan sebuah studi kasus. Misal ada transaksi yang dilakukan oleh para pihak terhadap PPAT sejumlah ini, maka biayanya itu berapa? Nah, misal gitu. Jadi soal-soal nanti yang di dalam ujian PPAT itu suka memancing, seperti layaknya orang mancing ikan. Nyangkut nggak itu apa pancingannya gitu loh. Tuh, oke, lanjut. PPAT pengganti. Nah, diberhentikan untuk sementara atau menjalani cuti, maka tugas dan kewajiban yang dilaksanakan PPAT pengganti atas permohonan PPAT yang bersangkutan. Jadi harus ada PPAT pengganti jika cuti. Nah, ini persyaratan untuk menjadi PPAT pengganti telah lulus pendidikan kepentaratan atau menjadi pegawai PPAT paling sedikit itu 1 tahun atau telah lulus menjalani pendidikan khusus PPAT yang tentunya diselenggarakan oleh siapa adalah oleh kementerian diatur dalam PP nomor 31 PP nomor 20 pasal nomor 31 PP nomor 24 tahun 2016. Yuk, lanjut. Ini masih banyak kah Pak slide-nya?
Ini kita sampai jam berapa ya, Pak? Sampai sekitar jam 9, Ibu Dokter. Oke, boleh. Setelah ini kita masih ada pembahasan soal ya. Saya agak Iya, ngebut sedikit ya, seperti kereta Wus Jakarta-Bandung. Lanjut, boleh? Tadi sampai mana ya? Sebelum, sebelum, sebelum. PPAT Setelah, pengganti. setelah ini. Lanjut. Nah, ini. Pembinaan atau pengawasan PPAT. Nah, itu tetap menteri yang melaksanakan pembinaan. Nah, terus habis itu menteri yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penugasan tugas PPAT. Itu diatur di dalam situ tujuannya untuk mewujudkan PPAT yang profesional, berintegritas, dan melaksanakan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang ataupun sesuai dengan kode etik. Tuh. Oke, boleh lanjut. Pengawasan, boleh lanjut. Pembinaan PPAT dilakukan oleh dua menteri dan kepala kantor wilayah atau kepala kantor pertanahan. Itu kalau menteri penentuan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas jabatan PPAT. Dan ini pemberian arahan kepada semua pihak yang berkepentingan di dalam kebijakan bidang kepPAT-an. Nah, ini menjalankan tindakan yang dianggap perlu untuk memastikan pelayanan PPAT tetap berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika kepala kantor wilayah atau kepala kantor pertanahan, itu penyampaian dan penjelasan kebijakan ditetapkan oleh menteri terkait dengan pelaksanaan tugas PPAT. Mengadakan sosialisasi, misal ada peraturan terbaru, wajib itu Kantah dan Kanwil untuk mengadakan sosialisasi penyuluhan kepada PPAT supaya apa PPAT-nya juga tidak paham apa tidak bingung gitu loh supaya paham. Dan PPAT pun sendiri juga harus aktif. Sekarang kan banyak ya itu semacam seminar-seminar harus selalu ikut. Untuk apa? Mengupgrade diri kita. Jadi kita itu tidak lelah, tidak tidak berhenti, tidak menyerah untuk mencari peraturan-peraturan terbaru. Itu sangat penting. Upgrade diri itu penting. Itu. Oke, bisa lanjut. Hmm. Majelis Pembinaan dan Pengawasan PPAT. Ini pembinaan dan pengawasan PPAT, Majelis Pembinaan PPAT ini bertugas untuk membantu menteri di dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Nah, majelis ini ada banyak MPPP, MPPW, MPPD. Nah, ini kalian harus bisa membedakan. Karena jebakan juga nih, keanggotaannya ada berapa, terdiri dari unsur apa saja. Bisa dilanjut, habis ini saya jelaskan. Ada di slide berikutnya nih. Nah, nih, MPPP, pusat. Kalau terakhirnya P, yaitu pusat. Kalau lainnya W, wilayah. D, daerah. Gitu. Tuh kalau pusat itu lebih banyak, yaitu 11 orang. Satu orang ketua, unsur kementerian, satu orang wakil ketua, jabat oleh unsur 4, ikatan pejabat pembuat akte tanah, 9 orang anggota, diunsur dari kementerian, 5, dan unsur dari IPAT itu 4. Kalau W lebih turun lagi, 9. Terdiri dari itu, lebih berkurang berapa ya? 11, 2. Lalu kalau D itu juga berkurang lagi 2, 7. Jadi diingat-ingatnya berkurang 2, 2, 2. Jadi P itu 11, W 9, D 7. Gitu. Nah, ini ada persyaratannya, mungkin bisa dibaca, pendidikan berkewarganegaraan Indonesia, pendidikan paling rendah SH, terus tidak tetap menjadi status tersangka dengan hukuman 5 tahun atau lebih, tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Oke, boleh lanjut. MPPP. Nah, ini bisa pelanggaran dapat dilakukan untuk misal sudah 2 kali teguran. Lalu keberatan PPAT terlapor atas penjatuhan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Nah, kalau yang W itu biasanya pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat dari kepala kantor wilayah Kanwil. Nah, ini keberatan PPAT ini terlapor
atas penjatuhan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara. Nah, kalau D itu biasanya dari kanwil BPN atau dari Kantah tuh untuk pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan PPAT. Biasanya menunjuk tugas MPPD untuk melakukan pemeriksaan dulu. Oke, boleh lanjut. Hasil pemeriksaannya, kalau D itu secara pemberian sanksi teguran tertulis. Pemberian sanksi pemberhentian berupa pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Lalu tidak terjadi indikasi di dalam pelanggaran. Mungkin nanti untuk penjelasannya bisa dirangkum dan dipahami sendiri. Oke, boleh lanjut. Nah, ini pemeriksaan MPPP pusat. Ini PPAT terlapor berupa pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat. Nah, atau menyetujui atau menolak menolak keberatan terlapor. Hasil pemeriksaan itu berupa persetujuan atas keberatan oleh PPAT terlapor. Lalu menerbitkan surat keputusan untuk membatalkan keputusan pemberhentian secara sementara. Tuh. Oke, boleh lanjut. Bantuan hukum terhadap PPAT. Biasanya ada bantuan hukum itu dapat berupa saran, masukan, pendampingan penyelidikan, atau keterangan ahli di pengadilan. Dulu almarhum Bapak itu sering sekali menjadi ahli di dalam pengadilan. Itu untuk membantu rekannya yang terkena kasus sepanjang rekannya itu masih benar-benar membuat perbuatan hukum yang diatur oleh jabatan notaris atau PPAT. Tuh. Oke, lanjut. Sanksi administrasi terhadap PPAT. Saksi nih. Ini biasanya sering keluar. Teguran berupa apa aja? Teguran tertulis pertama. Lalu yang kalau sudah tertulis, baru pemberhentian sementara. Tertulis tidak diindahkan, tidak di apa perhatikan, baru pemberhentian sementara dengan jangka waktu sampai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sampai dipenuhinya kewajiban 3, 6, 1, 2, 3. Jadi ingat tak? 3 bulan, 6 bulan, naik lagi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu. Jadi diingatnya jadi 3 bulan. Sanksi pemberhentian dengan hormat ataupun sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Oke, boleh dilanjut. Hah? Sudah selesai? Oke, sudah selesai, Ibu Dokter. Kita masuk Alhamdulillah. sesi tanya jawab. Silakan rekan-rekan yang ingin bertanya sebelum kita masuk di sesi soal. Nah, ini dia yang bertanya, Bu. Izin, Bu, melihat alur pengangkatan PPAT, apakah menjadi ALB di IPAT diwajibkan? Jika tidak, apa kelebihan mengikuti ALB IPAT? Mohon penjelasannya. Anggota luar biasa di IPAT. Iya. Ya, wajib. Karena nanti PPAT itu ada semacam diklatsar juga. Itu wajib untuk dilakukan. Terus suatu kewajiban nanti saat pengangkatan, syarat merupakan syarat di dalam pengangkatan PPAT. Itu. Dilalui aja apa yang diselenggarakan oleh IPAT atau oleh kementerian. Kita hargai saja karena memang kita butuh ya. Jadi PPAT itu kita tidak bisa hidup sendiri. Misal IPAT mengadakan apa, ikutlah sepanjang kita masih mampu untuk apa bayar biayanya. Karena di Kelancar itu kan nanti 2,5 juta juga berat juga toh. Kalau misal bagi kita yang belum mendapatkan income gitu kan, nah itu misal kalau ada ini ya ikut. Supaya apa sertifikasi itu, misalnya nanti kita butuh apa-apa, oh saya sudah pernah di Kelancar. Jadi tidak perlu menunggu di Kelancar lagi. Karena di Kelancar itu biasanya dilakukan itu 1 tahun kalau tidak sekali atau enggak 2 kali. Wah saya itu. Jadi ikuti aja lah apa yang istilahnya misal IPAT mengadakan ALB ya udah ikuti. Terus IPAT mengadakan seminar ya Mas ya Pak Zaki ya. Jadi tidak cuma notaris ya PPAT itu juga sering mengadakan seminar sekarang ya sudah diikuti. Karena itu juga lumayan kok. Dalam artian gini, jangan kalian menganggap itu negatif saja, tapi menganggaplah itu positif sebagai tambahan ilmu
untuk kedepannya. Jadi, oh tahu punya relasi baru itu. Gitu ya. Ikuti saja. Semangat. Oke, terima kasih atas tanggapannya Ibu Dokter. Apakah ada pertanyaan selanjutnya sebelum kita memasuki sesi soal? Nanti di akhir waktu Ibu Dokter akan berikan tips dan trik ya, bagaimana bisa lulus. Ya Ibu Dokter, Itu ada dua pertanyaan, dijawab dulu kah sekalian? ini ada yang bertanya, kalau belum ikut di klaster apakah sudah bisa magang di PPN Bu? Dulu saya harus ikut di kelas dulu, baru magang. Oke. Tapi kayaknya ada juga yang apa tuh namanya magang dulu baru di Klatsar. Kayaknya itu fleksibel deh kalau terkait dengan di Klatsar. Selagi pendaftaran di Klatsar itu masih dibuka, kita ikut. Jadi di Klatsar itu tidak sering dibuka, jarang sekali dibuka. Setahun itu mungkin satu kali atau dua kali. Itu biasanya nanti kalau ada tuh dosen kita yang selalu ngerim ngerimen terkait dengan di kelas ada di kelas ikut gitu karena itu merupakan syarat wajib dari pengangkatan di kelas itu Nah, ini ada itu yang bertanya lagi Ibu dari Kak Andi. Setelah lulus UPAT, berapa lama menunggu untuk PK-nya? cepat kok 1 bulan Satu bulan. lulus UPAD langsung diselenggarakan PK. PK itu nanti ada gelombangnya. Jadi ada gelombang 1, 2, 3, 4. Kalau dulu ibu karena lagi semangatnya ya belum jadi dosen, ya gelombang 1 ibu ikuti. Terus setelah tak pikir-pikir, ngapain lah buka PPAT. Ya kalau ya ya namanya orang berharap ya dapat klien ya. Cuman kayaknya kok lebih kembang ke mana akademisnya. Karena memang ibu mau mengejar guru besar insya Allah nanti. Jadi lebih Amin ke ya. akademisnya Oke, tuh. kita lanjut Oke. pertanyaan selanjutnya Ibu Dokter. Untuk nilai kelulusan langsung keluar ya Bu? Oh, langsung langsung keluar. Nah, waktu itu saya juga langsung keluar. Langsung saya tanya, Mega Arum siapa? Mega Arum siapa? Gempar waktu itu Pak Zaki terkait dengan Mega Arum. Orang kok bisa pinter Terlalu, ya terlalu pinter lah. gempar Ibu Mega Arum. Nilainya Iyalah. terlalu luar. Oke, ini kita lanjut dari Kak Kevin. Ini Kak Kevin menanggapi harus ikut di Klatsar dulu karena merupakan syarat untuk daftar magang di kantor pertanahan. Oh, tapi kalau setahu saya kalau belum notaris itu tidak perlu magang ya. Tapi sekarang harus ada peraturan terbarunya, harus ada poin ALB IPAT ya buat mendapatkan Ya. surat rekomendasi Jadi dari IPAT. ALB itu sekarang tidak cuma notaris ya Pak Zaki ya. Jadi ada IPAT, ALB IPAT, baru di Klatsar, baru magang. Oke, ini ada yang nanya Bu Mega Arum. Dulu nilainya berapa Bu? Silakan di-spill. Silakan dijawab Pak Zaki. Oke, masih ingat ya Bu? Perlu saya jawab Ibu Dokter? Boleh, boleh. Jawab saja. Ingat saya ini nilai Ibu Dokter kita ini salah dua ya Bu? 107 berapa? 174, 176 ya? Ininya nilai maksimal 184 ya? Atau 184 Bu seratus waktu itu delapan nilainya? puluh waktu itu maksimal. Saya seratus tujuh Oh, puluh enam betul salah dua. iya salah dua Ibu Dokter. Aduh, Masih ada terlalu salahnya luar. kok tapi. Belum semua kumlot. Oke, apakah ada pertanyaan sebelum kita masuk ke sesi soal? Bisa lah Silakan yang nanti. bertanya. Bagi yang aktif biasanya ini nanti Ibu Dokter akan memberikan satu buku dari karangan beliau juga dari karangan almarhum ayahnya Ibu Dokter. Oke. Tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi, kalau tidak ada kita lanjut sesi soal ya. Oke, seperti biasa saya bacakan dan rekan-rekan menjawab melalui kolom chat dan Ibu Dokter akan mengkoreksi jawabannya. Oke, kita lanjut. Untuk soal pertama terkait peraturan jabatan PPAT, berapa lama batas waktu pengajuan pendaftaran akta PPAT untuk didaftar di kantor pertanahan? A 30 hari kalender, B 14 hari kalender, C 7 hari kerja, D 7 hari kalender, E 14 hari kerja. Pada jawab C, Bu Megarum, Bu Dokter, Betul. betul. Harus diingat 7 hari kerja.
ada 7 hari kalender tuh apa? Itu maksudnya gini loh, kita itu jangan terpacu dengan kalender kerja. Karena hidup kita tuh isinya kerja, kerja, kerja. Perlu Oke, diingat itu. kita lanjut. Jadi Nomor jangan dua. kalender ya. Saya adalah seorang PPAT yang profesional dalam melayani masyarakat. Saya sangat menaati ketentuan terkait standar pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional sebagaimana tercantum dalam A. Instruksi Menteri Agraria garing Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4 tahun 2017, B. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang garing Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4 tahun 2017, C. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang garing Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4 tahun 2017, D. Peraturan Menteri Negara Agraria garing Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4 tahun 2017, E. Petunjuk teknis Menteri Agraria dan Tata Ruang garing Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4 tahun 2017. Kak Kevin jawab B. Nomor 2, Ya, nomor 2 Ibu jawabannya Doktor. C. Jawabannya adalah C, bisa ditandai rekan-rekan sekalian. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, garis miring Kepala Badan Pertanahan Nasional, nomor 4 tahun 2017. Oke, kita lanjut nomor 3. Perbuatan hukum yang bukan merupakan tugas pokok PPAT adalah A. Pemberian hak guna bangunan garing hak pakai atas tanah milik, B. Jual beli tukar menukar hibah, C. Pemasukan ke dalam perusahaan dan pembagian hak bersama, D. Peralihan hak tanggungan, E. Pemberian hak tanggungan dan pemberian kuasa membebankan hak tanggungan. Kak Kevin jawab D, Kak Indah Azhara jawab D, Kak Angel Peralihan jawab D. HT, tanggungan. Oke, betul jawabannya D. Kita lanjut nomor 4. Ketentuan mengenai spesifikasi formulir akta PPAT yaitu jenis kertas, ukuran kertas, dan warna formulir akta yang digunakan dalam pembuatan akta PPAT. Pilihlah jawaban yang paling tepat untuk spesifikasinya. A. Jenis kertas HVS 80 sampai dengan 110 gram ukuran kertas A5 warna putih. B. Jenis kertas HVS 80 sampai 110 gram ukuran kertas A3 warna putih. C. Jenis kertas HVS 80 sampai 120 gram ukuran kertas A4 warna putih. D. Jenis kertas HVS 80 sampai 100 gram ukuran kertas A3 warna putih. E. Jenis kertas HVS 80 sampai 100 gram ukuran kertas A4 warna putih. Pada jawab D, Ibu Dokter. Oke, betul jawabannya D. Jadi nanti ini ya Pak, diamati siapa yang sering menjawab, itulah yang akan mendapatkan buku. Oke, siap Ibu Dokter. Kita lanjut nomor 5. Apabila saudara selaku PPAT Monalita SHMKN berkedudukan di Kabupaten Lebak, maka dalam pembuatan akta PPAT khususnya mengenai bentuk format dan tata cara pengesahannya berpedoman pada A. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 8 tahun 2011 beserta lampirannya. B. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 8 tahun 2012 beserta lampirannya. C. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 8 tahun 2008 beserta lampirannya. D. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 8 tahun 2009 beserta lampirannya. E. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 8 tahun 2010 beserta lampirannya. Jawabannya B. Pada jawab B, Bu Dokter, betul. Benar ya. Oke, kita lanjut nomor 6. Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan jabatan PPAT berupa A. Tempat kedudukan kantor PPAT, B. Stempel jabatan PPAT, C. Papan nama dan kop surat PPAT, D. Jawaban B dan C salah, E. Jawaban A, B, dan C benar. B. Oke, pada jawab E, Bu Dokter, betul. Oke, kita lanjut nomor 7. Bagi seorang PPAT berbahasa Indonesia dengan baik dan benar merupakan suatu A. Kewajiban, B. Kewenangan, C. Tuntutan, D. Keharusan, E. Tugas. Apa jawabannya? Ada yang jawab D, ada yang jawab A. Kewajiban. Wajib bagi seorang PPAT itu untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Wajib ya rekan-rekan sekalian, jawabannya A. Oke, nomor 8. Ketentuan yang mengatur mengenai bentuk format formulir akta PPAT serta tata cara pengisian akta untuk memenuhi administratif diatur dalam A. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 18 tahun 2012 beserta lampirannya. B. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 beserta lampirannya.
C. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 beserta lampirannya. D. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 beserta lampirannya. E. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 beserta lampirannya. Ada yang jawab A dan jawab B, Bu Dokter. B. Jawabannya. Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Oke, beserta jawabannya dengan B, bravo. Kita lanjut nomor 9. Persetujuan cuti PPAT yang lamanya kurang dari 3 bulan merupakan kewenangan dari A. Ketua Majelis Pembina dan Pengawas Pusat, B. Ketua Majelis Pembina dan Pengawas Wilayah, C. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, D. Menteri Agraria dan Tata Ruang, garing Kepala Badan Pertanahan Nasional, E. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota. Pada jawab E, Bu Dokter, betul? pindah. Oke, jawabannya E. Kita lanjut nomor 10. Berapa lama masa jabatan Wakil Ketua dan anggota Majelis Pembina dan Pengawas PPAT? A. 3 tahun dapat diangkat kembali dan paling banyak selama 1 periode. B. 3 tahun dapat diangkat kembali dan paling banyak selama 2 periode. C. 3 tahun dapat diangkat kembali dan paling banyak selama 3 periode. D. 2 tahun dapat diangkat kembali dan paling banyak selama 2 periode. E. 1 tahun dapat diangkat kembali dan paling banyak selama 2 periode. Pada jawab 3 B, Bu tahun Dokter. dapat diangkat kembali dan paling banyak selama 2 periode. Jawabannya B, bravo. Kita lanjut nomor 11. Dalam pembuatan akta PPAT berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2012 beserta lampirannya, pada setiap halaman formulir akta pojok kanan bawah halaman akta PPAT wajib diberi paraf oleh A. Para pihak, B. PPAT, para pihak dan saksi, C. PPAT dan para saksi, D. PPAT dan para pihak, E. PPAT. Pada jawab B, Ibu Dokter. Betul. Betul, jawabannya B. Kita lanjut nomor 12. Ketentuan mengenai penggunaan jenis dan ukuran huruf yang digunakan dalam tata naskah akta PPAT adalah A. Jenis huruf Arial ukuran 18 untuk judul akta pada sampul akta dan jenis huruf Arial ukuran 12 untuk naskah pada setiap halaman formulir akta. B. Jenis huruf Book Antiqua ukuran 28 untuk judul akta pada sampul akta dan jenis huruf Book Antiqua ukuran 12 untuk naskah pada setiap halaman formulir akta. C. Jenis huruf Times New Roman ukuran 24 untuk judul dan untuk sampul akta dan jenis huruf Times New Roman ukuran 11 untuk naskah pada setiap halaman formulir akta. D. Jenis huruf Bookman Old Style ukuran 28 untuk judul akta pada sampul akta dan jenis Bookman Old Style ukuran 12 untuk naskah pada setiap formulir. E. Jenis huruf Bookman Old Style ukuran 24 untuk judul akta pada sampul akta dan jenis huruf Bookman Old Style ukuran 10 naskah setiap halaman formulir akta. Pada jawab D, Bu Dokter. Betul? Kepala ya, D. Betul. Oke, jawabannya D, Delta. Kita lanjut nomor 13. Menurut PP nomor 37 tahun 1998, Junto PP nomor 24 tahun 2016, PPAT adalah A. Pejabat negara yang berwenang membuat seluruh akta pertanahan. B. Pejabat umum yang diberi kewenangan membuat akta-akta autentik mengenai seluruh perbuatan hukum perdata. C. Pejabat umum yang diberi kewenangan membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. D. Pejabat pemerintah yang membantu Menteri ATR BPN dalam pelayanan pertanahan. E. Pejabat publik yang mengesahkan seluruh dokumen pertanahan. Pada jawab C, Bu Dokter, betul? Oke, kita lanjut nomor 14. Seorang notaris yang telah lulus ujian PPAT mengajukan permohonan pengangkatan sebagai PPAT pada wilayah kerja yang berbeda dengan tempat kedudukan yang tercantum dalam surat keterangan lulus ujian PPAT. Menurut Permen ATR BPN nomor 20 tahun 2018 adalah A. Diperbolehkan tanpa syarat, B. Diperbolehkan dengan rekomendasi IPAT, C. Diperbolehkan apabila terdapat kebutuhan pelayanan, D. Tidak diperbolehkan kecuali menyesuaikan tempat kedudukan notaris, E. Diperbolehkan dengan izin Kepala Kantor Wilayah BPN. Pada jawab Delta, Ibu Dokter. Betul. Betul, jawabannya D, Delta. Kita lanjut nomor 15. Dalam hal PPAT membuat akta jual beli tanah yang salah satu pihaknya adalah saudara kandung PPAT, maka akta tersebut
A. Tetap sah karena saudara kandung bukan pihak dalam hubungan perkawinan. B. Tetap sah sepanjang disetujui kantor pertanahan. C. Tidak boleh dibuat karena melanggar pasal 23 PP nomor 37 tahun 1998. D. Sah tetapi dapat dibatalkan. E. Sah apabila dibuat di hadapan saksi. Pada jawab C, Bu Dokter. Betul. Oke, jawabannya C untuk nomor 15. Kita lanjut nomor 16. PPAT khusus merupakan A. Notaris yang merangkap PPAT. B. Kepala kantor pertanahan. C. Camat yang ditunjuk menteri. D. Pejabat BPN yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT tertentu. E. Pegawai ATR BPN yang lulus ujian PPAT. Jawabannya D. Oke, pada jawab D dan BPN jawabannya yang D. ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT tertentu. Oke, kita lanjut nomor 17. PPAT sementara dapat ditunjuk oleh menteri pada A. Seluruh wilayah Indonesia, B. Daerah yang belum terdapat notaris, C. Daerah yang belum cukup terdapat PPAT, D. Wilayah perbatasan negara, E. Daerah pemekaran. Pada jawab C, Bu Dokter. Betul. C, betul. Oke, kita lanjut nomor 18. Salah satu syarat pengangkatan PPAT adalah berusia paling rendah. A. 21 tahun, B. 22 tahun, C. 25 tahun, D. 27 tahun, E. 30 tahun. Pada jawab B, 22 tahun. Haruslah di Betul. luar Oke. 22 tahun. Oke, kita lanjut nomor 19. Seorang calon PPAT telah lulus ujian PPAT dan telah magang, namun saat mengajukan pengangkatan diketahui pernah dijatuhi pidana penjara 6 tahun. Berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Permohonannya A. Tetap dapat diterima, B. Ditunda, C. Ditolak karena tidak memenuhi syarat pengangkatan, D. Menunggu rehabilitasi, E. Dapat diterima dengan rekomendasi menteri. Pada jawab C, Bu Dokter. Betul, ditolak karena tidak memenuhi syarat pengangkatan. Oke, kita lanjut nomor 20. Pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan termasuk dalam ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang garing Kepala Badan Pertanian Nasional nomor 20 tahun 2018 adalah A. Tata kerja pemeriksaan dugaan pelanggaran PPAT, B. Pengangkatan kembali sebagai PPAT dan perpanjangan masa jabatan PPAT, C. Pembinaan dan pengawasan PPAT, D. Bantuan hukum terhadap PPAT, E. Pembentukan Majelis Pembinaan dan Pengawasan PPAT. Pada jawab D, Ibu Harun. Betul? Oke, betul. Ya, Oke. pengangkatan kembali sebagai PPAT dan perpanjangan masa jabatan PPAT. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian untuk sesi soal telah Coba berakhir. Mas, Pak Zaki di cross check kembali terkait dengan yang sering jawab. Oke, baik Ibu Dokter. Ini saya lihat dulu ya. Banyak Ibu Dokter pada aktif semua Ibu Dokter. Apa mau Waduh, dibagiin semua? waduh, jangan Rekor nanti nanti ya Ibu Dokter ya. dengan batch Kita pilih tulis ya. selanjutnya. Ini yang milih Ibu Dokter atau saya nih? Bapak aja, saya kalau suruh pilih bimbang. Oh, ini ada yang Batchnya bertanya banyak. Ibu Dokter. Ayo, bisa sebelum ini sembari saya mau melihat. Ini ada yang bertanya atau spill dan tips dan trik dari Ibu Dokter Mega Arum terkait Skill dan trik. Oke, menghadapi ujian PPAT. ya. Jadi gini rekan-rekan, jangan terlalu dibuat beban. Nah, jadi intinya kalau waktu waktu itu memang saya itu berprinsip sekali lulus one shot saya harus bisa. Terus setelah itu bagaimana caranya ya mengikuti bimbel-bimbel yang telah disediakan entah secara offline ataupun online. Termasuk Notaris Indonesia ini. Bagus Notaris Indonesia. Kita memang berjiwa muda, tapi kita mencari pemateri yang betul-betul berkualitas, gitu loh. Jadi, walaupun mengikuti bimbel, kita kan mendengarkan lebih enak tuh sebetulnya daripada kita harus membaca. Ikutilah bimbel dimanapun, misal siapa yang mengadakan, ikuti, ikuti, ikuti. Apalagi sekarang dengan dipermudahnya online ya, sekarang via Zoom, itu ya kan nggak perlu datang. Kalau zaman dulu saya datang sampai ke hotel, pulang malam, jam 12:30 baru pulang. Terus selama 4 hari berturut-turut. Tapi apa yang saya jalani itu, alhamdulillah membuahkan hasil yang luar biasa. Gitu loh. Lalu misal materi. Materi itu cukup berpedoman kepada satu orang yang mana dianggap
memang betul-betul itu, oh betul. Peraturan terbarunya juga menjelaskan ya, berarti komplit gitu kan. Kadang-kadang kan ada beberapa materi. Lah itu, materi itu dirangkum. Kalau dulu saya merangkumlah materi yang mana saya buat sendiri, tampak enggak ini? Nah, yang mana saya buat sendiri terkait dengan misal pendaftaran tanah, jabat peraturan peraturan jabatan pejabat pembuat akte tanah itu untuk hukum pertanahan itu. Jadi memang kita harus merangkum sendiri. Lah, dari hasil bacaan ini kita bisa lebih semangat untuk membaca. Kita kan tahu tuh maksudnya kita untuk menulis tuh di mana saja kita kan tahu. Nah, itu lebih optimal untuk belajarnya. Sehingga apa yang kita pelajari itu kita satu lebih menguasai, yang kedua, kita itu tidak perlu menghafal kok. Yang penting kita mengerti gitu loh. Kan lebih enak dimengerti tuh daripada harus dihafal gitu kan. Tuh. Lah, terus setelah itu minta doa restu, itu wajib, itu perlu pada suami atau pada istri, kepada misal anak yang sudah bisa diminta doa, doain mami ya nak, doain papi ya nak, kayak gitu. Atau kepada orang tua yang sudah meninggal, itu wajib penting. Terus gini, satu trik lagi, jika memang di hati rekan-rekan tersebut itu betul-betul tidak tahu terkait dengan jawaban itu, ya jangan dijawab. Sudah, biarkan saja. Jawablah yang menurut rekan-rekan semua yakin. Bu, lah terus kalau bimbang, Bu. Wah, kalau bimbang itu yang agak susah. Kita yakin atau tidak dengan jawaban yang kita apa jawab itu. Itu. Jadi tips and tricksnya ya sering membaca, sering mendengarkan bimbel-bimbel seperti ini. Terus setelah itu kita juga minta doa restu sebelum berangkat. Kita bilang, ya Allah, ya Tuhan, misalnya yang beragama lain, mudahkanlah, lancarkanlah apa yang menjadi niat dan cita-cita saya. Itu. Terus setelah itu, misal sudah buka, ya itu, jalankan profesi jabatan PPAT dengan amanah, jujur, dan tidak berpihak kepada siapapun. Itu penting. Karena pertanggungjawaban kita dalam membuat akte perbuatan hukum akan dipertanggungjawabkan nanti sampai akhir ya tuh. Gitu kurang lebihnya ya paling kira-kira seperti itu. Jadi apa yang saya ucap, keberhasilan itu adalah sebuah kebanggaan atau kebahagiaan. Tapi jika terjadi suatu kegagalan, itu adalah sebuah pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Saya pernah, ibu pernah tuh, bu, gagal bu, oh pernah di dalam notaris tapi bukan dalam PPAT. Lalu gimana bu? Saya sempat waktu itu mundur, tapi terus akhirnya ada rekan yang benar-benar mensupport harus jadi. Tapi ternyata di saat PPAT saya sudah one shoot goal, ternyata saya juga nggak buka itu mungkin kalau yang lain mungkin langsung segera buru buka ya. Tapi saya enggak, udahlah biarin aja karena SKL saya, surat keterangan lulus kan 5 tahun waktu zaman saya ya. Nggak tahu nanti kalau zamannya yang rekan-rekan ini semua ada peraturan perubahan atau tidak, saya nggak tahu. Sudahlah, sebelum 5 tahun nanti saya usahakan saya harus buka itu. Jadi memang belum saya gunakan jujur rekan-rekan PPAT-nya. Oke, kita lanjut. Ini ada beberapa pertanyaan Ibu Dokter sebelum penutup ya. Ini ada yang bertanya Ibu Dokter terkait perhitungan rumus nilai jawaban itu sangat sulit, sangat mudah, sedang dan sangat mudah. Oh, kalau untuk yang pertanyaan dari Kak Abdul nanti ada tips dan trik yang diadakan oleh Notaris Indonesia itu akhir Juni. Akhir Juni akan diadakan tips dan trik terkait UPAT juga pada akhir bulan itu untuk batch 1, batch 2 dan batch 3. Diikuti nanti akan di-share ininya ke grup. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kak Mega. Kalau semisal contoh ujian PPAT tentang wilayah kerja, misal Sidoarjo dan SBY, kita mengikuti aturan wilayah provinsi atau kabupaten atau kota, Ibu Dokter. Betul? Bentar, pertanyaan tak buka dulu. Soal contoh ujian PPAT terkait dengan wilayah kerja. Mengikuti provinsi ya, wilayah kerja provinsi. Mengikuti aturan wilayah kerja provinsi.
Itu kalau menurut saya. Ya betul. Lalu untuk Yuk kita aktanya terdegradasi atau secara otomatis menjadi batal demi hukum. Ya, betul. Jadi secara otomatis misal tidak sesuai dengan provisi akan akan apa batal demi hukum itu. Otomatis akan terdegradasi. Boleh. Nah, itu bahasa orang notaris ya, terdegradasi itu. oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Dua pertanyaan lagi, Bu Dokter. Ini dari Bu Ado, kalau ada seorang PPAT ingin mengikuti caleg dan mengundurkan diri dari PPAT karena tidak boleh merangkap, namun pada saat pencalonan dia gagal, apakah dia bisa mengajukan pembatalan pengunduran diri dan menggunakan SK sebelumnya, atau tidak bisa jadi PPAT lagi atau mengikuti ujian ulang? Ini Ini, kayaknya kasus yang mantan yang Gubernur Banten kayaknya. ini. Jadi terkait dengan pencalonan, waktu itu saya pernah eh, juga rekan saya, mahasiswa Bapak itu yang dari Kendari, itu beliau itu memang sudah pengajuan, tetapi caleg kebetulan jadi gitu kan. Nah, itu baru dia pilih salah satu. Waktu itu memang minta minta apa saran kepada saya, gimana ya Bu Dokter ya lebih baiknya. Sudah jalankan caleg dulu yang sudah ada di depan mata. Nah, setelah itu nanti kalau misal caleg itu sudah berhenti, masa jabatan sudah habis, baru ikutlah proses PPAT. Tapi kalau pertanyaan ini kan gagal ya, semisal gagal ya, betul ya Pak Zaki ya? Iya, semisal gagal. Nah, semisal gagal, kita masih bisa mengajukan gitu loh. Asalkan di dalam kita menjalankan jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah, itu tidak rangkap jabatan, gitu loh. Jadi ya tidak nyalek, ya tidak jadi PPAT. Ambillah salah satu, pilihlah salah satu. Kalau gagal kan berarti ya calegnya gagal. Kita harus mengusahakan yang PPAT-nya itu. Itu menurut saya. Oke. Sama juga kayak kasus yang mantan calon yang mau jadi gubernur Banten itu bisa pengajuan ulang lagi pengangkatan notaris Ya toh, PPAT-nya. bisa Iya. pengajuan ulang lagi toh. Karena Rata-rata mereka eh, biasanya minta cuti cuti apa? Cuti 5 tahun ya biasanya ya. ya untuk Rata-rata. calegnya itu ya. Ya. Itu. Cuman ya Oke. itu memang betul-betul ia menyatakan kegagalannya. Jadi benar-benar saya itu tidak istilahnya tidak jadi caleg gitu loh. Itu baru bisa untuk pengangkatan kembali. Oke, kita lanjut. Ini kalau ada yang bertanya, Ibu Dokter, jika beli buku dari Ibu bisa hubungi kemana? Boleh untuk save nomor saya. Bisa Maaf ya. tadi saya tidak mencantumkan di PPT karena nanti pasti PPT itu akan tersebar luas dan yang berhak untuk mendapatkan nomor saya ya yang mengikuti bimbel Notaris Indonesia. Gitu ya Pak Zaki ya. Ya, siap. Nanti Ibu Karena Agatha fansnya akan banyak nih. share. Iya, betnya lumayan banyak. Nanti Ibu Agatha yang nge-share nanti. Ini Boleh. ada pertanyaan, ini pertanyaan terakhir lah ke rekan. Apakah pembuatan akta di luar kantor kantor PPAT-nya, semisal di RS, diperbolehkan? Di rumah sakit, Ya, di rumah sakit. ah, diperbolehkan itu berdasarkan pasal 5 Perkabin nomor 1 tahun 2008. Jadi diperbolehkan sepanjang misal apa di luar kantornya apabila salah satu pihak yang tidak dapat itu tidak dapat hadir di kantor PPAT karena alasan yang sah, betul-betul sakit. Itu sering kok kita lakukan di kantor, misal memang sakit, baik di rumah sakit ataupun di rumah dengan kondisi yang tidak maaf ya, tidak bisa jalan, lemas. Kita yang kita yang ngalai apa ya bahasa bahasa Indonesianya itu kita yang menghampiri para pihak tersebut itu. Terus gini, kalau menjadi notaris PPAT besoknya rekan-rekan, saya berharap untuk tidak melepaskan akte yang kita buat. Misal dikirim ke Surabaya, itu dikirim, ya nanti saya kirim ya, oh sih nanti tinggal tanda tangan sesuai dengan yang saya centang, centang, centang gitu. Jangan seperti itu. Jangan mudah dengan orang. Kita kan tidak tahu akte kita akan dirubah seperti apa. Draftnya akan dirubah seperti apa. Apakah kita ngecek lagi? Kalau kita nggak ngecek lagi kan ya sama aja. Kita yang kena, gitu kan. Tapi dikawal. Kita ngalahin lah
karyawan panggil driver untuk kirim, untuk memandu prosesnya tanda tangan. Itu akan lebih aman untuk kita sendiri. Bu, lah terus biayanya kan lebih mahal tuh, Bu. Ya memang. Makanya kalau misal ada suatu kasus seperti itu, harganya itu sudah di-up dulu untuk mengcover driver, transportasi, karyawan tambahan. Karena kan nggak mungkin itu pulang sore atau siang. Pasti pulangnya lebih dari sore gitu loh. Itu. Jadi tetap diperbolehkan asalkan ada alasan yang sah. Dan akte itu selalu kita kawal, selalu kita pantau. Jangan kok kita lepas. Itu menurut saya. Saya ingin bertanya Pak Josman Silaban. Bapak, mohon maaf, Bapak dari mana ya? Bisa dibalas di chat. Ini luar biasa loh. Sudah saya perhatikan dari tadi. Mungkin bisa diberi nomor saya. Kok nomor saya? Buku saya, Pak Zaki, untuk Pak Josman. Ini semangatnya luar biasa. Beliau sepertinya sudah umur berapa nggih, Bapak? Tapi semangatnya masih luar biasa untuk menjadi seorang PPAT. Oke, baik Ibu Dokter. Ini sudah ada yang saya pilih yang aktif menjawab dan dari pilihan Ibu Dokter juga ya. Berarti ada berapa buku Ibu Dokter? Ada dua buku. Ada dua Yang buku satu ya. terserah Pak Zaki itu yang pilih siapa, yang satu saya Pak Oke, baik. Josmar. Kalau dari saya yang aktif ngejawab dari Kak Romas nih Ibu Dokter. Jadi siapa? Ditulis aja Pak. Iya, Nanti ditulis saya biar tulis ya. para pihaknya mengirimkan nanu toh, alamat toh, nanti biar minta tolong Notaris Indonesia untuk mengirimkan ya. Untuk ongkir ditanggung masing-masing pihak ya. Oke, untuk yang mendapatkan buku dari Ibu Dokter Mega Arum yaitu Pak Josmar dan Kak Romasni. Nanti tolong dijapri alamatnya ke Ibu Agatha ya. Soalnya nanti akan dikirim langsung batch 1 dan batch 2 dan batch 3. Karena bimbelnya diadakan sampai akhir Juni. Oke, Berarti rekan-rekan perlu berapa sekalian, batch itu Pak Zaki? 4 Ibu Dokter. Oh ya, baik. Oke, rekan-rekan sekalian, eh, untuk sesi hari ini telah berakhir dan besok ada sesi terakhir yaitu tentang kelembagaan ATR BPN yang dibawakan oleh pihak dari Kementerian ATR BPN. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Mega Arum Saputri SHMKN atas pemaparan materinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Zaki Ananda Putra, mewakili Ibu Dr. Mega Arum, pamit undur diri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu rekan-rekan semuanya. Sukses selalu. Izin keluar ya. Terima kasih Pak Zaki.